Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Aprilian Marsa Mahendra. Saya di sini akan memberitahu lebih dalam nih mengenai web application security. Di sini saya akan memberitahu tentang celah keamanan yang biasa terjadi di aplikasi web. Oke, mungkin di sini saya dibantu oleh rekan saya yang melakukan presentasi saat ini. Karena dari saya sendiri sedang ada di pedalaman, jadi agak sinyalnya sedikit susah dan juga untuk device-nya sendiri saya terkendala. Oke, mungkin bisa langsung saja di next. Nah, ini perkenalkan, ini tentang saya. Nama saya Naufal Aprilian Marsa Mahendra. Saya biasa dipanggil Naufal. Saya dari Institut Teknologi 10 November, Angkatan 2019. Untuk pengalaman saya di bidang cyber security, yang pertama saya pernah menjuarai lomba Capture the Flag, yaitu ada domestik yang ke-14. Capture the Flag sendiri itu merupakan perlombaan yang memang didesain untuk keamanan siber, di mana ketika kita mengikuti perlombaan Capture the Flag, kita disuruh untuk mendapatkan sebuah flag dari melakukan eksploitasi terhadap celah keamanan yang ada. Dan beberapa juga saya pernah menjadi problem setter untuk membuat sebuah soal di Capture the Flag pada event ARA 2022 dan event ARA 2021. Oke, bisa di next. Untuk materinya sendiri, yang pertama itu ada introduction mengenai web application, lalu ada CIA Triad, lalu ada pengenalan OASP, lalu kita nanti akan mengeksplor lebih jauh mengenai command injection, SQL injection, dan IDOR yang merupakan beberapa celah keamanan yang sering kita ketemui juga nih di sebuah aplikasi web. Lalu nanti kita akan mempraktikkannya langsung menggunakan tool yang bernama DVWA. Oke, yang pertama pengenalan web aplikasi. Nah, aplikasi web itu secara sederhana yaitu program yang memanfaatkan web browser dan teknologi web untuk melakukan sebuah tugas melalui internet. Nah, kalau untuk web aplikasi sendiri, itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu ada server side dan juga client side. Untuk server side sendiri, itu biasanya menggunakan PHP, yaitu tugasnya biasanya untuk mendapatkan data dari server atau memasukkan data ke server. Kalau untuk client side sendiri, itu biasanya terdapat HTML dan juga JavaScript. Nah, fungsinya sendiri itu untuk menampilkan data-data yang ada pada sebuah server gitu. Jadi ditampilkan ke klien sehingga klien dengan mudahnya itu mendapatkan informasi. Nah, dalam pembuatan website, salah satu faktor yang paling penting yaitu kita harus memperhatikan nih lebih dalam mengenai keamanannya. Nah, keamanan sebuah website itu sangatlah penting mengingat banyak sekali data-data yang ada pada sebuah server di mana website itu dilakukan deploy gitu. Nah, mungkin kita akan bahas terlebih dahulu nih mengenai CIA Triad, karena untuk di dalam keamanan siber sendiri, CIA Triad itu sangatlah penting. Itu merupakan goals dari keamanan siber sendiri. Nah, CIA Triad ini merupakan sebuah model standar dalam keamanan informasi yang dirancang untuk mengevaluasi bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu menyimpan data, mengirimkan data, dan juga bagaimana data itu diproses. Untuk CIA Triad sendiri itu ada 3. Yang pertama ada confidentiality, lalu ada integrity, dan juga availability. Oke, yang pertama adalah confidentiality. Nah, dari artinya saja kita sudah tahu nih, artinya adalah kerahasiaan gitu. Jadi kita sebagai seorang
cybersecurity yang mendalami keamanan siber, nah kita harus mencegah nih tereksposnya informasi sensitif dari jaringan dari jangkauan orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses sebuah data tersebut. Karena data tersebut itu sifatnya adalah rahasia. Lalu yang kedua ada integrity. Oke, mohon maaf tadi ada kendala sinyal. Jadi untuk data itu harus bisa diubah hanya dengan orang-orang yang berwenang saja gitu. Tidak bisa memilih tersebut itu integrity ataupun bagaimana website tersebut itu tetap bisa diakses oleh orang lain gitu. Semisal website tersebut itu tidak bisa diakses, nah berarti kemungkinan besar juga untuk dari sisi kliennya sendiri ketika ingin mengakses website tersebut itu tidak bisa gitu. Mungkin website tersebut terkena serangan DDoS atau sebagainya. Nah, untuk aspek availability itu sangatlah penting bagi website yang dikembangkan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan OWASP. Nah, perlu diketahui terdapat sebuah organisasi nih, organisasi internasional yang memiliki visi di bidang keamanan siber. Nah, terutama di sebuah aplikasi website, yaitu OWASP, Open Web Application Security Project. Nah, biasanya OWASP ini memiliki banyak sekali proyek di dalamnya untuk semata-mata menjaga keamanan dari sisi sebuah website gitu. Yang pertama proyek yang terkenal itu yaitu OWASP Top 10. Nah, biasanya setiap tahunnya OWASP akan merilis daftar-daftar celah keamanan yang sering sekali terjadi pada sebuah website di dunia gitu. Nah, dia itu di list lalu diberikan peringkatnya juga. Lalu yang kedua itu ada WSTG. Nah, di dalam WSTG ini si OWASP membuat sebuah checklist nih. Checklist untuk melakukan testing apakah sebuah aplikasi tersebut itu memiliki celah keamanan atau tidak gitu. Untuk linknya udah tersedia di websitenya OWASP. Jadi nanti akan ada kumpulan list gitu. Nah, nanti semisal kita sudah lakukan testing nih terhadap sebuah fitur yang ada, nah kita bisa lakukan checklist tuh di website, di checklist yang sudah disediakan oleh OWASP. Oke, bisa dilanjut. Nah, setelah kita mengetahui nih, mulai dari apa itu web aplikasi, lalu ada sebuah yang goals di keamanan siber yang namanya ETI Triad, meliputi confidentiality, security, dan availability. Nah, lalu ada juga nih organisasi ternyata itu mengurusi mengenai keamanan siber di sebuah aplikasi web yaitu OWASP gitu. Sampai-sampai dia memiliki proyek yang sangat berguna bagi orang-orang banyak gitu. Di mana dia merilis sebuah top 10 dari celah keamanan web aplikasi yang sekarang beredar di dunia, dan juga dia memiliki checklist yang digunakan untuk testing apakah aplikasi itu aman atau tidak. Nah, sekarang kita masuk nih ke celah keamanan yang biasanya terjadi gitu, yang ada di sebuah website,
Yang pertama itu ada comment injection. Comment injection sendiri itu merupakan kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang untuk menjalankan perintah sistem operasi secara sewenang-wenangnya di server. Nah, biasanya ini sangat membahayakan bagi aplikasi karena si attacker itu bisa menginjeksi sebuah komen melalui inputan yang ada yang disediakan oleh website tersebut gitu. Jadi attacker itu bisa nih jika ingin melihat file-file apa saja yang ada di server tersebut itu bisa mungkin dari attacker bisa mengetikkan ls dan juga dia bisa juga mungkin memiliki permission merubah data di tersebut. Oke, saya akan membahas mengenai celah keamanan comment injection ini. Nah, untuk dampaknya sendiri ada network access, di mana ketika terdapat sebuah celah keamanan comment injection, hacker sendiri bisa mengakses network dan sistem lainnya yang ada di network yang aktif data, di mana ketika si attacker bisa melakukan input komen mengenai sebuah OS, dia bisa nih melihat data-data yang ada di server tersebut. Nah, setelah itu dari attacker sendiri bisa melakukan upload dan juga download data pada server tersebut gitu. Oke, bisa di next. Nah, ini merupakan contoh kecil dari comment injection. Nah, kita bisa lihat nih terdapat sebuah fitur di mana dari website tersebut kita bisa melakukan ping sebuah device gitu ataupun IP. Nah, untuk codingannya sendiri itu kita bisa lihat dari sisi kiri. Di situ dia membutuhkan sebuah inputan dari user berupa IP, lalu dia akan menjalankan sebuah command OS menggunakan sistem. Nah, dia akan melakukan command OS-nya yaitu ping. Nah, di sini kita bisa lihat untuk final inputnya ketika kita mengetikkan 127.0.0.1, maka final inputnya adalah ping spasi 127.0.0.1 gitu. Nah, dari sini muncullah celah keamanan comment injection. Kenapa bisa gitu? Karena kita bisa tahu nih, ternyata website ini menginputkan sebuah komen yang dimana komen tersebut adalah melakukan ping. Kita bisa lakukan concat, misal menggunakan kita bisa injeksi perintah lainnya, misal kita menggunakan titik koma, yang dimana ketika kita melakukan titik koma, dia akan menjalankan komen yang kita inputkan berikutnya gitu. Misalkan kan final inputnya adalah ping 127.0.0.1. Kita masukkan nih di titik koma setelah IP tersebut. Lalu kita jalankan perintah ls. Nah, ketika si website tersebut sudah menjalankan perintah ping 127.0.0.1, dia bakal menjalankan komen lainnya yaitu ls. Itu gunanya titik koma. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, setelah itu terdapat celah keamanan SQL injection yang merupakan kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang itu menginputkan query SQL ke database yang ada gitu. Nah, biasanya penyerang itu bisa melihat data yang biasanya tidak bisa dia lihat gitu. Termasuk data milik pengguna lain.
Oke, mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk kode rentan dan kode secure yang menerapkan SQL gitu ya. Nah, untuk kode rentan sendiri, kita bisa lihat inputan terhadap query SQL dari pengguna itu langsung di-concat nih di query-nya. Kita bisa lihat string query sama dengan select bintang from products where kategori sama dengan lalu dia kasih variabel input di dalamnya gitu. Nah, untuk result-nya sendiri, dia akan melakukan query dari string query tersebut. Nah, itu rentan kenapa? Karena kita bisa langsung injeksi nih dari variabel input. Kita bisa injeksi, misalnya titik koma, lalu kita berikan perintah SQL lainnya gitu. Itu bisa sekali. Lalu untuk kode secure-nya sendiri, dia menggunakan, kalau di PHP sendiri itu prepare statement. Jadi dia tidak akan langsung mengconcat ke inputan user yang ada gitu. Tidak langsung dimasukkan ke query-nya, tapi divalidasi terlebih dahulu apakah inputannya itu memang aman apa tidak gitu. Nah, setelah itu dia bakal dijalankan query-nya. Oke, lalu terdapat IDOR, celah keamanan IDOR, Insecure Direct Object Reference. Nah, ini merupakan jenis kerentanan broken access control yang muncul ketika aplikasi menggunakan input yang disediakan pengguna untuk mengakses objek secara langsung. Nah, untuk istilah IDOR sendiri itu dipopulerkan kemunculannya pada OWASP 2007 Top 10. Nah, oke, selanjutnya ini merupakan contoh dari celah keamanan IDOR yang ada. Nah, bisa dilihat untuk celah keamanan IDOR tersebut, dia bakal mengakses sebuah customer account dengan customer number yaitu 132355. Nah, di sini kenapa bisa terjadi kerentanan IDOR? Kita coba nih, dia bakal mengakses sebuah objek di mana data kamar yang kamar number-nya itu adalah 132355. Dia bakal nampilkan nih data-data customer tersebut. Bagaimana jika seorang hacker itu mengubah customer number tersebut, misalkan menjadi 1354, apakah dia bisa melihat data customer dari ID yang diinputkan oleh hacker? Nah, ini terdapat juga sebuah IDOR yang referensinya itu langsung ke file statisnya gitu. Jadi terdapat file statis yang ada di sebuah website. Nah, dia bisa langsung mengakses ke /static/12144.txt sehingga attacker itu bisa melihat langsung file tersebut. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, di sini kita bisa langsung praktek menggunakan sebuah aplikasi yaitu DVWA, yaitu Dem Variable Web App. Nah, DVWA ini sendiri banyak sekali celah keamanan yang disediakan gitu. Jadi kita langsung ke sana. Aplikasi DVWA ini sendiri bisa dilihat di catatan bersama. Di situ sudah saya berikan. Di IP 95.111.201.205. Jika teman-teman ingin mencoba, silahkan langsung saja akses link tersebut gitu. Di catatan bersama sudah ada. Mungkin saya tunggu terlebih dahulu gitu ya, sekitar 3 menit gitu. Misal teman-teman ingin ikut mencobanya gitu.
saya tunggu terlebih dahulu ya sampai 13.28 gitu. Semisal teman-teman ingin mencobanya. Oke, teman-teman kalau sudah mengakses IP yang sudah saya berikan di catatan bersama, nah itu akan menemukan nih sebuah tampilan login.php. Di situ kita harus menginputkan sebuah username sama passwordnya. Nah, username-nya sendiri itu adalah admin, kecil semua, dan passwordnya adalah password, kecil semua. Nah, teman-teman kalau sudah melakukan login, kita bisa masuk terlebih dahulu ke sebuah tab yang bernama DVWA Security. Nah, di situ kan untuk security levelnya adalah impossible. Kita coba ke low saja untuk praktek kali ini. Oke, kalau sudah di set ke low, kita masuk ke bagian comment injection. Nah, seperti tadi yang ada di PowerPoint yang ada ya, dia disuruh untuk melakukan enter sebuah IP address. Nah, ini ada sebuah fitur untuk melakukan ping terhadap IP address yang kita inputkan. Nah, tinggal kita inputkan terlebih dahulu. Misal kita inputkan IP address-nya dulu, misal 127.0.0.1 gitu. Apakah yang akan terjadi? Kita submit dulu. Nah, dia akan melihatkan paket yang dikirimkan, paket ICMP-nya ke ping yang ke IP yang sudah kita inputkan. Gitu. Nah, bagaimana kita melakukan comment injection? Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu untuk soal di bagian bawah kanan ada views. Nah, untuk komennya sendiri kita bisa lihat dia melakukan cell_exec. Nah, fungsi cell_exec ini ditujukan untuk melakukan komen terhadap perintah yang diberikan gitu. Nah, untuk variabel targetnya sendiri, $target itu merupakan inputan dari usernya. Nah, dari sini kita bisa nih melakukan comment injection. Kita bisa beri perintah titik koma di inputan kita, lalu kita coba masukkan ls gitu untuk melihat file apa saja yang ada di server tersebut gitu. Kita coba langsung saja. Untuk source code-nya sendiri bisa ditutup terlebih dahulu. Nah, kita masukkan di inputnya itu 127.0.0.1. Lalu titik koma, kita berikan perintah ls. Submit.
Nah, bisa kita lihat nih ada perbedaan kan. Di bawah sendiri terdapat sebuah hasil output comment, yaitu menghasilkan list file-file yang ada di server tersebut gitu, yaitu index.php dan juga sepertinya sebuah folder yaitu source. Itu merupakan cara simpelnya untuk melakukan comment injection gitu. Karena titik koma sendiri itu menandakan bahwa ketika sudah menjalankan perintah pertama, si server itu akan menjalankan perintah selanjutnya yang kita inputkan setelah titik koma gitu. Mungkin untuk comment injection kurang lebih seperti itu. Kita sekarang coba langsung masuk ke SQL injection. Nah, ternyata kita disuruh untuk menginputkan sebuah user ID. Kita coba masukkan satu terlebih dahulu. Nah, untuk user ID 1 itu merupakan admin, first name-nya, lalu untuk name-nya sendiri adalah admin juga gitu. Nah, kita bisa lihat source code-nya terlebih dahulu di view source. Oke, kita bisa lihat ternyata dari kita lihat source code-nya sendiri udah jelas nih. Query-nya itu akan memasukkan sebuah variabel ID, di mana variabel ID tersebut adalah request dari yang dikirimkan oleh kita, yang kita masukkan di input user ID tadi gitu. Nah, dari sini kita bisa melakukan celah eksploitasi celah keamanan SQL injection dengan menginputkan query yang sebenarnya itu untuk mengekstrak sebuah data yang ada di database. Kita coba saja langsung mempraktekannya. Untuk langkah-langkahnya sendiri sudah saya kasih di catatan bersama. Nah, untuk langkah pertama itu kita harus cari tahu terlebih dahulu nih jumlah kolom yang dipakai dari SQL query yang ada gitu. Sebenarnya dari source code-nya sendiri kita sudah bisa tahu bahwa jumlah kolom yang dipakai itu adalah 2 gitu. Oke, mungkin bisa langsung saja itu di copy lalu dipaste ke inputannya. Untuk yang pertama yaitu cari tahu jumlah kolom terlebih dahulu saja. Untuk melakukan kopinya itu sampai di strip-strip yang ada. Karena itu akan melakukan komen. Jangan lupa untuk melakukan petik 1 di bagian depan. Iya, langsung coba di submit. Nah, hasilnya ada yang aneh nih. Kita bisa lihat untuk ID-nya sendiri kok jadi petik 1 union select 1,2 lalu strip spasi strip di belakangnya. Untuk first name-nya sendiri jadi 1 dan untuk your name-nya sendiri itu adalah 2. Nah, ternyata apa yang kita inputkan di union select 1,2 itu akan ditampilkan oleh website tersebut. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa website ini memang terdapat celah keamanan SQL injection. Kalau masih belum tahu mengenai union select, itu intinya adalah menggabungkan dari hasil query pertama menjadi ke query yang kita lakukan yang kedua, yaitu union select 1,2 gitu. Nah, akhirnya dia tidak menemukan nih user ID apa saja karena kita hanya tidak menginputkan ID yang ada gitu. Jadi kita menginputkan langsung sebuah ID yaitu 1 sama 2. Dia akan ditampilkan di sana. Untuk union select sendiri perlu diketahui bahwa
untuk menggunakan ini, pastikan kolom yang diselect pada query itu sama nih. Misalnya yang tadi di website ini kita bisa lihat source-nya. Nah, dia melakukan select first name sama last name. Itu jumlahnya 2. Nah, kita bisa melakukan union atau penggabungan dengan kolom yang jumlahnya harus sama gitu. Jadi kita bisa menginputkan melakukan select 2 kolom juga. Semisal 3 kolom itu tidak bisa gitu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah kita mengetahui kolom yang tersedia, langkah selanjutnya bisa dilihat di catatan bersama. Nah, kita akan mencari tahu nama tabel yang ada. Untuk mencari nama tabel yang ada, kita bisa menggunakan informasi yang ada di sebuah tabel, yaitu information underscore schema, di mana tabel tersebut itu memiliki informasi-informasi seperti data-data yang sudah kita pernah inputkan di database gitu. Misal kita pernah membuat sebuah tabel di database tersebut gitu. Nah, dia akan dicatat nih di information underscore schema. Nah, kita cari tahu terlebih dahulu untuk nama tabel yang ada pada database tersebut menggunakan pilot yang sudah ada di catatan bersama. Bisa di-copy terlebih dahulu. Kita submit. Nah, dari situ kita bisa tahu nih, ternyata terdapat tabel guestbook dan juga users. Karena apa? Kita tampilkan nih di union select-nya. Kita lihat terdapat query group concat, di mana akan melakukan concat setiap hasil yang ada gitu. Dari sebuah kolom yang bernama tabel name pada sebuah tabel, yaitu yang namanya information underscore schema tabels gitu. Nah, kita bisa langsung mengetahui tabel yang ada pada database tersebut, yaitu guestbook dan juga users. Kalau seperti ini, hal yang menarik perhatian itu merupakan tabel users, di mana biasanya terdapat informasi-informasi yang sensitif seperti password gitu. Nah, selanjutnya kita bisa mencari tahu terlebih dahulu kolom-kolom yang digunakan pada tabel user. Kita bisa lihat di catatan bersama untuk pilotnya sendiri. Nah, itu bisa dikopikan untuk pilotnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nih kolom yang ada pada tabel user pada database yang digunakan website ini, website DVWA, yaitu ada user ID, first name, last name, lalu ada user, password, avatar, last login, lalu valid login. Nah, kenapa bisa gitu? Karena kita memang mengekstrak sebuah kolom, kita melakukan group concat, lalu kita kurung, yaitu kolom name. Kita cari tahu nih kolom-kolom yang ada pada sebuah tabel yang bernama. Oke, setelah kita tahu untuk daftar kolom yang ada, mungkin kita bisa ekstrak nih untuk name-nya sama usernya sama password-nya gitu. Karena kita ingin tahu password-password yang ada gitu. Kita bisa lakukan input payload yang sudah ada di catatan bersama. Nah, itu untuk mengetahui data-data dari kolom yang ada gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat untuk query-nya sendiri, yaitu ketik union select 1, group concat user, password. Nah, user sama password itu merupakan kolom yang akan kita cari data-datanya dari tabel users gitu. Nah, kita mendapatkan nih untuk data user dan juga passwordnya seperti itu, admin
Lalu di belakangnya ada angka-angka sepertinya berupa MD5 gitu ya, MD5 dari sebuah password yang ada gitu. Nah, itu merupakan bagaimana kita bisa mengeksploitasi celah keamanan SQL injection. Mungkin untuk praktikumnya kurang lebih seperti itu. Ada comment injection, di mana kita bisa melakukan injeksi terhadap komen yang ada, lalu kita bisa ada juga celah keamanan SQL injection, di mana kita bisa menginputkan sesuka hati nih, query-query ke dalam database tersebut untuk mengekstrak data-data yang penting. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mungkin bisa dilihat lagi di uh, website DVWA, itu ada pertanyaan, kita bisa baca di obrolan publik, yaitu enkripsinya itu pakai apa ya Mas? Kita bisa lihat setelah admin tersebut, coba kita lakukan copy terlebih dahulu setelah admin, 5F sampai koma. Nah, kita copy. Kalau tidak salah, itu merupakan sebuah enkripsi password MD5. Kita bisa coba nih, cari di MD5 cracker gitu. Nah, kita coba crack station, kita bakal masukkan passwordnya di situ. Untuk komanya sendiri dihapus. Oke, bisa lakukan crack untuk hashnya. Apakah dia ketemu? Nah, ternyata ketemu kan. Untuk tadi kita bisa login di website DVWA itu kan menggunakan username admin dan passwordnya adalah password. Nah, ketika kita sudah berhasil mengekstrak data tabel yang ada, tabel user, kita mendapatkan juga nih untuk usernya adalah admin, passwordnya sendiri ternyata itu dilakukan enkripsi MD5 dan ternyata resultnya adalah password. Untuk mengidentifikasi apakah itu MD5 atau bukan, itu bisa dari panjang password tersebut gitu. Kalau MD5 itu biasanya panjangnya adalah 32. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk jawaban enkripsi apa yang dipakai pada uh, kolom tabel database tersebut. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lainnya? Mungkin saya tunggu sampai 13.47. Oh ya, untuk materinya boleh sih nanti saya langsung chat saja ke Instagram saya ya. Saya ketikkan di obrolan publik. Sebentar. Untuk Instagram saya sudah saya drop di bagian chat. Jadi teman-teman misal ada pertanyaan lainnya atau mau ada yang didiskusikan gitu, nah itu bisa langsung chat saja di Instagram gitu ya. Atau mau minta PPT-nya ini.
Nah, itu bisa langsung melalui Instagram. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk sesi kali ini sudah mungkin bisa saya cukupkan. Maaf atas kekurangan yang saya miliki. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir.